begitu ini ya. Songong juga ini Reng. Bisa enteng begini. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini gue main ke tempatnya Adrian 21 tan. Iya, 21 tan. Hari ini gue nggak bahas engine, gue bahas rangka. Dia ini, gue ketemu dia di Ebon. tempatnya Ebon. Jadi gue rezeki banget ketemu. Jadi pas gue ke Ebon, ternyata si Adrian lagi main ke tempatnya si Ebon. Kebetulan juga yang kalau lo nonton tayangan yang gue ke Ebon terus dia bilang di belakang ada mesin Lampung, Iya. ini rangkanya, ya kan? Betul, Ini rangkanya, gitu. Jadi ya, gue pikir daripada nggak gue ambil kan sayang, bisa juga buat konten. Dan menurut gue sih nggak hanya mesin ya yang harus jadi perhatian utama, rangka juga jadi bagian yang terpenting. Kalau di sepengetahuan gue bro, ketika gue ketemu banyak teman di sirkuit, waktu itu gue ketemu dengan tim P5 kalau nggak salah, Pandawa deh, Pandawa 5, itu go-kart bro. Gue lupa nama mekaniknya siapa. Dia itu ngejelasin gue tentang bagaimana pentingnya rangka di go-kart, brother. Karena dia kan engine di samping, dia posisinya di tengah, itu menentukan mobil go-kart itu ketika masuk dan keluar tikungan tuh bisa nggak ngebuang. Iya, nggak ngebuang. Begitupun juga dengan rangka ini, brother. Nah, ini rangka basicnya rangka apa, bro? Ini basicnya rangka standar Ninja Air. R, bukan RR ya? Bukan RR, standarnya Ninja Air. Bedanya di mana, bro, kalau R sama RR? Begitu keadaan kayak gini ya? Oh, dia kalau aslinya kerangka Ninja RR itu dia nggak kotak, dia bulat. Oh, Jadi dari iya, depan ke iya, belakang iya. sama kayak poros di Iya, depan. benar. Bulat. Gue juga lihat punyanya Mas Gandul ya. Gandul. Dia ada perubahan di sininya bulat. Iya, bulat. Betul. Nah, jadi pipanya dia bulat kalau Iya. standar RR. Nah, ini buat gopemeter. Buat GoPayMeter. Ada perbedaan nggak sih bro antara rangka yang untuk 201 sama yang gopemeter? Ya jelas ada mungkin ya. Nah, dari bikinnya. yang lu pernah bikinin buat 201 nggak? Kalau buat 201 sih belum pernah. Frame standar 201? Frame standar 201 udah pernah. Nah, itu Ah. dia. Itu 201 frame standar dengan ini bedanya apa, bro? Dari cara proses pengerjaannya sih sama. Semuanya sama. Sama. Cuman kalau misalkan 201 di standar itu kan dia nggak bolong-bolong kayak gini kan nggak. Oke, itu ntar kita bahas buat perbandingan ya. Yang depan mata kita aja dulu nih. Ini buat gopemeter, spek motornya apa, bro? Standar bebas. Beda nggak antara spek motor engine standar bebas sama standar porting? Secara rangka ya, sama nggak? Kalau secara kerangka saya bikin sama. Sama aja ya? Sama. Itu kan tergantung request orang yang pesan ke saya. Dia mau pakai spek apa. Tapi kalau yang ini dia mau pakai nanti dicolokin mesin standar bebas. Artinya lu nggak melakukan perbedaan ya? Nggak Mau melakukan perbedaan. sama-sama aja semuanya? Sama aja. Bobot yang dihasilkan juga nanti pada akhirnya sama? Sama. Oh, oke. Untuk ngerjain begini bro, sampai begini. Di luar ini ya, ini kan pakai high-tech ya? Iya, ini pakai tech. Pokoknya rangka segini aja ya? Iya, kerangka ini. Ini lu ngerjain butuh waktu berapa lama, brother, biasanya? Ini saya kebetulan dari customer-nya, dari orangnya, saya ditarget 2 minggu sampai dia berdiri. Dan ini mau finish, udah finish sih, udah finish. Kalau proses pengerjaan kerangkanya sampai dia jadi ketemu bobot ringan, sekitar 4 hari lah cukup. Belum sama ngecat, belum sama finishing. 4 hari bolong-bolong begini bro? Udah bolong-bolong kayak gini. Udah kayak dapat ringannya udah Ringan udah dapat gitu ya? Udah dapat ringannya, cuman Tanpa lo mesti, ntar gua detailin lagi. Ini ada bagian-bagiannya nggak boleh lo gunting berarti kan? iya ada. Bener dong? Bener. Karena kan itu tulang berarti kan? Tulangnya, porosnya, tumpuannya dia lah. Nah, habis lo potong, itu biasanya lo dempul lagi gak? Enggak didempul. Kayak misalkan kelihatan deh nih yang bekas sobek-sobekannya itu. Jadi bener-bener habis dipotong, habis dikerjain, langsung naik cat. Oh, berarti emang nggak didempul lagi sama sekali? Nggak didempul Lo lagi. ampas lagi tapi? Kalau buat bolongannya sih saya cunarin biar dia halus, Oh, nggak biar nggak tajam. tajam gitu ya? Nggak tajam. Oke bro, kalau dari rangka ini biasanya yang lo kerjain itu bagian sebelah mananya dulu bro?
sebelah ini. Selalu dari sini lo pasti. Selalu dari sini, dari depan. Ini kan juga bolong-bolongannya dia ya detail lah, ada ukurannya. Bagian mana aja yang harus disobek. Ini emang berapa senti nih? Ada 4 senti nih? Kalau kerangka standar Ninja dari sini ke sini dia standarnya 5. Fullnya 5? Fullnya 5. Oh, berarti lu sisain berapa mili nih hitungan di sini nih? Kalau buat bolongin ini sih paling maksimal banget. Dia pakai mata 35 mili. Gitu. Ada berapa biji tuh bolong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Banyak. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 yang ukurannya 35. 3 mili, Ini? 5 mili. Sama 35. Artinya bukan dari pabrikan kan? Bukan Ini lo dari kan? pabrikan. Pabrikan perubahan. ini ya? Pabrikan itu. Oh. 40. Oke. Terus untuk yang kalau lu bagi nih, yang mana sih sebenarnya yang disebut rangka tulang utama tuh yang mana sih, Bro? Ya contohnya kayak ini, tumpuannya nih. Makanya saya ngebesetnya ya di tengah-tengah, nggak sampai lewat di sini. Oh, itu salah satunya tuh. Salah satunya. Terus ini. Nah, itu juga di Ini sini kan ada tuh. lasan nih Oh di iya, sini. lasan tuh, iya tuh. Lasan. Ah. Ini saya nggak beset. Jadi Oke. biar dia tetap ada tumpuannya lah. Saya juga kan mikirin ininya gimana dia ringan tapi safety. Ini juga ya? Iya, kalau ini sih saya bolongin, Itu lo bolongin itu. bolongin. Tapi itu ada lasan di situ nggak ada? Nggak ada, kalau ini nggak ada lasan. Dia yang ada lasan di bagian ini, sini, pokoknya ini depan lasan semua, sama bawah. Oke. Nah, kalau arm standar, ini kan pakai high-tech kebetulan Ini ya. pakai high-tech. Arm standar pun bisa lu buat lebih ringan berarti? Bisa, Bisa. bisa dibuat lebih ringan dibandingin aslinya. Kalau ini kita bicara si arm dulu ya. Itu turun berapa kilo biasanya, Bro? Kalau arm sih kebetulan saya belum pernah buat ya. Kebanyakan kan udah ya requestannya pakai arm Almo lah, high-tech. Terserah deh mereknya apapun. Yang penting Mereknya, kemarin mereka bawa frame sama bawa bawa arm. kaki-kakinya lah semua set. Oh. Mau dia bawa sendiri atau dia request ke saya bisa. Lah berarti ini kalau dari si Ebon dia tinggal naik engine doang. Iya, emang kebetulan kan saya sama dia bisa dibilang partner lah. Iya. Jadi saya bagian badannya, dia mesinnya, engine-nya. Hampir selalu begitu. Udah ada 3 motor lah. Beberapa project begitu. Iya, Ada 3 project berarti kayak 3 begitu. project kayak gitu. Dan alhamdulillah nggak ada Alhamdulillah. komplainan dari pemilik motor yang nggak ada ya. Dari pemilik motor nggak ada komplainan, terutama kalau misalkan motor udah berdiri, yang saya tanya itu jokinya. Oh gitu. Iya. Karena sebagai usernya ya. Ya, saya bilang nyaman nggak? Apa ada goyang? Apa gimana? Ya termasuk motor yang porting kemarin, Olive. Itu badannya saya yang bikin full semua. Sampai karakter Tangki. Saya tangki custom sendiri kebetulan itu dari tangki ori, bukan fiber. Kalau fairing saya pesan sama temen. Jadi 1 unit itu saya yang bikin semua. Kalau tangki, Bro, yang biasa lo bikin gitu, dia pakai plat berapa mili, Bro? Itu standarnya Ninja. Belum ngukur saya berapa mili itu ya plat standar. Keras nggak ditekuk, Bro? Kalau ditekuk keras. Berarti tebel dong. Tebel, cuman alhamdulillah itu bisa ringan tangkinya. Oke. Nah, itu tangki mana, Bro? Kalau ini tangki ini bodinya belum beres. Coba deh, Bro, tolong deh, Bro. Taruh di sini, Bro. Ini kebetulan kan fiber. Nah, ini lo mesen berarti? Ini pesan. Kayak jok Metro Mini ya? Hah? Bener gak sih bahannya? Bener. Ya, jok Metro Mini kan Jok gitu Metro kan? Iya kan? Bener gak sih? Iya, ini itu fiber. bawahnya tuh lihat tuh. Zaman gua dulu ada nih, Kak. Oh, ada cetakannya mereka juga ya? Ada cetakannya. Oke. Kalau ini saya udah setting, jadi ngeset ke sini dia. Kapasitas tangkinya sendiri nanti jadi berapa liter doang nih kan? Bahan bakar 2 liter. 2 liter. Itu umum ya? Rata-rata Umum, segitu teman-teman Rata-rata ya? segitu cukup lah. Oke. Nah, terus untuk kestabilan, brother. Apakah setiap rangka yang sudah lo potong, nanti si motornya itu harus pakai damper? Stabilizer damper, stabilizer. Seharusnya sih pakai. Harusnya pakai. Seharusnya pakai. Supaya, Lebih stabil lagi. emang kalau nggak dipakein nggak stabil? Ya kalau yang udah saya garap sih kebanyakan pakai stabilizer. Oh. Nah, tapi itu tergantung permintaan joki sih biasanya. Minta pakai stabilizer, damper. Misalkan terlalu ringan, Terlalu ringan. rata-rata karena terlalu ringan itu ya? Karena kan saya buat bobot ringan, tapi saya juga mikirin safety nggak nih, walaupun dia ringan gitu. Tapi alhamdulillah sih
adalah beberapa dari bos-bos yang udah pesan ke saya. Oh banyak bro? Oh Alhamdulillah. banyak. Siapa saja? Nggak enak Adalah. dinyebutkan. Ada. Salah satunya pokoknya rombongan Ebon lah ya, yang Iya. ke sini ya, yang selalu Iya, kesini. hampir ketika dia ada proyekan dia ke sini pasti Iya, untuk pasti arah perangkanya. Mm-mm. Oke. Terus bro, lu di angka berapa kilo nih si rangka ini setelah lu modif? Kalau aslinya standar kan dia 14 ya. 14 sekian 14 kali ya? sekian. Nah, ini di angka 7 kilo sekian lah. Nggak jauh beda berarti ya sama Almu sebenarnya. Iya, nggak jauh Beda-beda hampir 1 kilo kurang kali ya? 1 kiloan lah kali ya, maksimal ya? Iya, segitu sih. Saya juga belum timbang kerangka Almu berapa kilo beratnya. Tapi kebanyakan orang yang bilang sih setara beratnya sama Almu. Gila. Malah seharusnya karena ini materialnya besi, Mm-mm. dia lebih kuat dong berarti. Lebih kuat harusnya Harusnya ya. dibandingin Almu. Lu pernah garap rangka dari kosong, maksudnya dari besi bener nggak bro? Kayak model-model builder yang buat chopper tuh kan mereka emang bener-bener dari besi bahan bener-bener besi pipa gitu bro. Kalau itu sih saya belum pernah buat karena saya nggak punya zignya. Cuman Malannya, kalau malannya kan harus ada zignya kan pegangannya supaya gimana caranya dia tetap center, nggak miring lah. Kalau itu saya belum pernah buat, tapi kalau misalkan ganti besi tengah ini lebih kecil, saya udah pernah buat. nggak masalah juga bro. Nah itu belum dicoba, saya lagi riset lagi sih. Ada di belakang Dia kerangkanya. lebih kecil ketebalan besinya atau lebih kecil sentian kotak ininya? Sentian kotak ininya, kalau standarnya kan dia 5 cm, saya bikin di 3 cm. Oh. Ini tapi kalau ini dari bukan lo ya? Itu bukan saya yang bikin. Kalau saya bikinan saya dari plat, tangki standar. Plat. Dari tangki standar saya modif. Harusnya lebih ringan ini ya kalau timbang plat atau sama aja? Harusnya sih Sama, hampir sama sih. Hampir sama? Heeh. Kalau saya udah pegang antara fiber sama plat, dia hampir sama. Tetap sih agak beratan plat. ya, cuman Untuk lebih rapihnya ke plat. ya karena lo bisa dempul lagi berarti Bisa dempul kan. lagi. Heeh. Kalau ini kan ya mungkin ini juga bisa didempul, ini Bisa juga kelihatan didempul. didempul gitu kan, cuman mungkin Dari list tekukan- ininya ya, dia agak mencong-mencong tulang-tulangnya sih, ya, tulang ininya ya. tulang-tulangannya. Lebih enggak rapih di tulang-tulangannya. Tapi nggak apa-apa emang kan Ya apa custom. namanya, bicara selera ya, Selera, seleranya bener. si yang pesen gitu, jadi nggak masalah juga, sah-sah aja. Nah terus bro, dalam 1 bulan berapa rangka yang biasa lu lalu kerjain? Kalau buat bulan ini sih udah 2 kerangka yang saya kerjain. Apa lu nanganin rangka hanya untuk untuk balap aja atau anak-anak misalkan nih ada anak-anak klub Klub. yang mereka tuh sebenarnya nggak balap gitu, tetapi mereka buat touring kebutuhannya itu lu juga nanganin juga. Kalau itu sih nanganin juga. Awalnya kan saya dari komunitas. Saya jadi bikin ya buat anak-anak style aja. Nah kalau mereka itu biasanya Heeh. kalau yang buat balap itu kan dia minta diringankan. Diringanin. Kalau benar. mereka itu biasanya apa? Kalau mereka itu biasanya nggak diminta diringanin dan konsepnya pun beda. Yang antara buat balap sama buat dipakai harian lah gitu, style fashion itu. Biasanya sih kalau misalkan buat orderan buat balap kayak gini, yang pertama saya dari bobot itu yang pertama udah pasti. Pasti bobot. Kalau yang buat anak-anak style itu saya nggak mikirin bobotnya dan bolongannya pun lubangnya dia nggak tembus kebanyakan. Sebelah aja. Sebelah aja dan belakangnya dia pakai subframe dan nggak ceper kayak gini, lebih tinggi kebanyakan. Pesenannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan buat harian ceper kayak gini kan mentok kali ya. Iya, enggak. Kalau buat Lagian boncengan ya. terlalu dempak juga kan. Iya, Enggak- dempak. enggak ini juga. Nah, terus bro, ini ada bagian tulang yang lo las ulang nggak? Enggak. Kalau buat Ada. belakang saya rubah. Dirubah tetap ya? Kalau buat belakang saya rubah. Kebetulan ini besi juga. Dari material aslinya, apa lu dari pipa sendiri lagi? Dari pipa sendiri saya bikin sendiri lagi. Oh ini berarti bikinan di belakang nih? Dari batas ini bang. Oh Maaf. batas ini ya? Ini ya? Iya. Ke belakang sampai sini ini bikinan ulang. Oh. Gini ya? Iya segitu. Sampai sini ya? Bikinan ulang. Sampai sini apa sampai sini? Sampai sini. Tetap sih harus nyelot ke dalam biar lebih kuat.
Oh iya, makanya lu sisain beberapa senti tuh Beberapa ya masuk senti, ya. Nggak hanya nitikin doang ya kan, Enggak. masuk dan dikunci bener-bener. Sama atas bawah juga masuk ke dalam. Lu ngelas sendiri atau lu bawa frame-nya ke tukang las? Enggak, kebetulan saya punya tukang las ada. Oh, Yang rekanan ngerjain, lo gitu. rekanan saya. Saya Jadi lu- desain ya kan, sambil saya bantuin juga sih yang bisa saya pegang gitu. Habis itu kelar baru lu rapiin lagi kayak gini. Iya, saya rapihin, saya tunerin lubangnya biar nggak tajam. Ya dibuat semaksimal mungkin lah. Nah, lu udah berapa lama bro main apa namanya modif rangka kayak gini bro? Udah lumayan ya, udah ada 4 tahunan mah ya. Lumayan ya. 4 Iya, tahun. modif-modif kerangka kayak gini. Tapi kalau buat balap-balap kayak gini ada sekitar 1 tahunan mah. Nah, untuk frame yang kayak model begini, referensi lu dari mana? Kebetulan waktu itu ada yang ngasih tahu juga sih. Ya maksudnya kalau misalkan buat ini diringanin ya kayak gini gitu. Enggak, lu misalkan nih, kalau gue dulu kan coba riset knalpot ya. Itu kan knalpot gue beli merek tertentu gitu, gue potong dulu, krek Iya, dia kan ulang. 2-3 merek tuh gue potongnya bedanya apa sih di mereka? Oh ini tuh, oh bedanya ini tuh, oh ini mereka tuh pakai pipa yang ukuran diameter sekian. Lah kalau rangka itu gimana, brother? Apakah model seperti ini memang coakannya mirip dengan merek tertentu, Almo gitu, apa enggak? Enggak. Desain lo aja nih? Desain saya aja. Oh, gitu ya? Ya makanya kan dia lebih ekstrim nih. Atasnya juga bolong, Ah. sampai ke bawah-bawah. Kalau detail, ini ada bolongannya nih di sini nih. Ini bolong. Bawah juga diambil, oh Iya, ini bener. bolong. Pokoknya ngejar seringan mungkin, tapi saya nggak ngelupain safety nggak Safety, dia. ya. Buset deh. Oh ini kanan, ini sininya aja nih. Iya, ini nggak. Oh yang pas, ini yang bikinan kan ini kan? Nah, ini yang bikinan. Kalau ini nggak saya tembusin lubangnya. Iya. Nah, kalau dari bobot, lu pernah nggak nanya sama teman-teman mekanik gitu? Dalam porsi di motor itu 100%, rangka yang lo buat, yang sudah lo ringankan, itu membantu sampai dengan berapa persen, bro? Kalau maksudnya buat satu utuh gitu. Iya, satu unit nih, misalkan nih, motor nih ada nih, kayak ini nih, motor Ninja nih, ya kan? Si Ebon nih udah bekerja untuk ngegarap engine-nya, sementara lo rangkanya, untuk mendapatkan kecepatan motor tertentu dengan time tertentu gitu kan, biasanya kan kayak gitu. Andil lu tuh berapa persen? Kira-kira? Kalau itu sih saya belum pernah nanya ya sampai ke detail kayak gitu kan. Paling saya sharing sama mekanik, saya bilang kayak gini. Nah kira-kira bobot segini udah cukup belum? Saya bilang kayak gitu kan. Cukup, dia bilang sih banyak kan kayak gitu. Dan terus dilihat juga hasilnya gitu kan. Ngebantu nggak masalah time gitu kan? Iya. Iya cukup ngebantu, dia bilang kayak gitu. Tapi untuk andil berapa persennya saya nggak nanya terlalu dalam. Lanjut ke ini, brother. Kalau seumpama, ya bener-bener sih jangan sampai jatuh nih, jatuh. Frame-nya itu error atau enggak? Kalau saya sih jujur aja bilang Iya. ya, kalau namanya frame kayak gini, crash udah pasti ada bengkok. Pasti tuh ya. Udah pasti ada bengkok. Entah, ya itu tergantung juga. Tergantung dia crashnya sih. Kayak gimana gitu kan. Cuma kalau katakanlah yang banyak terjadi kan misalkan tracknya licin nih, brother. Joki ngegas, set, gecol tuh, gubrak gitu kan. Gubrak. Itu enggak. Kalau misalkan kayak gitu nggak, kecuali misalkan crash yang bener-bener fatal ya, adalah bengkok pasti. Nah, berapakah biayanya? Lu nyaman nggak? Kalau nggak nyaman ya tinggal DM aja ntar teman-teman. Tapi kalau nyaman semoga aja. Tapi kalau biasanya kan yang udah tuh kadang-kadang Nggak apa-apa, biar ini. Oke. Berapa lu bikin biaya begini biasanya? Kebetulan kan ini bahan dari saya, bahan kerangka. Kalau saya sih bebas, mau misalkan customer sendiri mau bawa kerangka sendiri ya monggo nggak apa-apa. Cuman kalau sediain dari bahan dari saya, bahan kerangka standarnya ya nggak apa-apa. Biasanya sih kalau bahan dari saya, kebetulan kan ini saya bolongin juga, dibikin ringan juga, ngecat, sama ini nih belum jadi nih jok almunya, harusnya ini ada joknya. Oh,
Udah include ya Udah joknya ya? include Jadi, sama jok memang kamu. masuk di lo berarti, Udah masuk paketan di di lo saya. ya? Jadi satu paket dia tinggal pakai aja ya. Kalau misalkan kerangka aja di 2,5. 2,5. Iya, udah jadi, udah cat, udah rapi lah, tinggal pakai gitu. Waktu pengerjaan Waktu pengerjaan maksimal 2 minggu. 2 minggu. Iya, Maksimal tuh ya 2 Maksimal. minggu ya. Dalam luar kota, luar kota. oke. Ongkir ditanggung siapa? Ongkir ditanggung pembeli. Oh, tanggung bosnya. Dia nggak mau lagi kepotong di ongkir. Tapi berarti. itu Oke. bisa lah dibicarain. Oke, bisa diomongin itu. Ya, boleh. Apalagi kalau ada bos sekarang order jumlahnya banyak. Iya. Mungkin harga bisa juga Bisa turun. dinego lagi lah ya. Nah, terus gini, Bro. Lu nggak coba produksi apa gitu? Entah ini umpama. Kalau ini sih terlalu jauh ya, kayaknya alatnya juga nggak memadai dibandingin. Jadi kan kalau misalkan saya riset apa segala macem, nyaman nggak dipakai sama orang yang order ke saya. Kalau menurut saya nggak sanggup, saya mendingan nggak usah. Hanya ya kebetulan kan kerangka udah banyak yang pakai nih ya kan. Cuman saya nggak bisa sebutin siapa aja yang pakai, ya kan. Atau lu kasih emblem ya kan, kasih emblem ya nggak? Niatnya 1 tan ya nggak kan? Niatnya sih gitu, brother. pas saya bikinin peneng. Iyalah, bikin lo kasih emblem segitu. Iya. Nggak apa-apa juga, toh dia juga nggak menjelekkan siapa-siapa. Maksudnya, Iya, betul. ya bersaing lah secara sehat kan. Betul. Kita semua kan betul. begitu, kompetitif semuanya. Semua punya teknik masing-masing, Iya. kita bersaing. Tinggal selera aja kalau masalah Tinggal itu selera, kan. betul. Nah ini lo alamat di mana, brother? Saya Kali di ada teman yang mau main, nongkrong, konsul, boleh kan? boleh mau ngopi-ngopi di sini, itu nggak di mana, apa-apa, itu di mana? santai. Di mana? Ini di mana, Kalau brother? kalau saya di Pekayon, Kayon. Jalan Sersan Marjuki. Gue nyasar. Dia, aduh. Udah di Gua Sherlock. mikir gimana caranya biar gampang lewat situ ya, brother? Lewat depan bisa nggak nih? Bisa kalau misalkan ini patokannya paling Jalan Raya Kalimalang. Itu dari Raya- mana Motek ya, brother? Muternya di sini Mall Sentro. Masuk ke kesininya dari Masuknya ke sini dari ini jembatan, ada jembatan. Oh, ada ya? Ada jembatan langsung dari Kalimalang, jembatannya berang ke sini langsung. Oh, gua pikir nggak. Jadi Pekayon pinggiran saya mau Bang, bukan Pekayon dalam. Kalian sono kan? Pekayon dalam sono jauh. Dia di belakangnya MM ini. Belakangnya Posisinya MM, betul. Nggak berapa jauh dari MM lah ya. Nah, cukup segitu ya teman-teman. Kalau lo mau ngobrol atau mau nanya lebih banyak langsung DM ke Instagramnya aja. Siap. Instagram apa namanya? Adrian Putra Adrian _ 21. Oke, ntar gua cantumin di link deskripsi ya sama Iya, siap. nomor telepon lo ya. Iya, siap. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.